Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-taifin wal 'akifin war-ruk'is sujud wa adzin fin-nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah penuh dengan kekhusyuan di Masjid Husnul Khatimah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah sesuai dengan nama masjidnya, dan itu yang paling diharapkan oleh umat Islam, orang-orang yang beriman, mengharapkan husnul khatimah. Para jamaah kuliah subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini insya Allah kita akan coba sharing dengan judul menggenggam tauhid, menebar kasih dakwah Islam rahmatan lil alamin di bulan haji, bisa juga di bulan Dzulhijjah. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, sebentar lagi para calon haji itu akan melaksanakan ibadah haji di kota Makkah, di Makkah Al-Mukarramah, dan kita juga sebentar lagi akan melaksanakan sholat Idul Adha, juga melaksanakan mungkin kurban. Ada berapa sapi di sini? Banyak, Ustaz ya. Sapinya udah dapat banyak? Udah ada berapa ratus ekor? Kambing yang banyak biasanya. Sapi, kambing yang paling banyak. Apa enggak ada kambing sekarang? Ada tetap ya. Alhamdulillah, biasanya itu merupakan hari raya yang akbar, karena hari raya Adha itu di situ ada penyembelihan kurban juga, dan nanti kita mungkin akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha ditambah puasa sunnah, puasa sunnah. Di situ penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan haji ini bulan istimewa, Dzulhijjah. Itu artinya apa? Itu pemilik hijjah haji. Berarti bulan yang dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji. Maka nggak bisa tuh kalau ibadah haji mau dipindah di bulan lain, nggak bisa. Karena yang lain Dzulqa'dah, nggak ada Dzulhijjah lagi. Dzulhijjah cuma satu. Karena ada orang-orang liberal kadang-kadang pinter. Ya ini kan udah kebanyakan yang haji, kepenuhan, pengen pindah aja, nggak bisa, harus di bulan haji. Atau pindah aja, bikin sendiri Ka'bahnya, nggak bisa. Harus di kota Mekah, gitu ya. Harus di Masjidil Haram, harus di Safa Marwah,
Kalau apa tadi sa'inya di Safa Marwah. Tadi dibacakan oleh Al-Imam Al-Qari, luar biasa, inda Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya harus di Mina, nggak bisa pindah-pindah Minanya. Mudah-mudahan ke depan kuotanya nambah ya. Walaupun kata Pak Menteri agak sulit karena tempatnya terbatas. Nggak tahu gimana ke depan. Semoga kalau nggak nambah ini Indonesia ini antrinya kepanjangan. Ada kemarin yang daftar bulan Januari di daerah Jawa Tengah itu menunggunya 32 tahun. 32 tahun. Katanya Jawa Barat lumayan enggak sebanyak Jawa Tengah. Jawa Barat tuh 17, 18. Enggak tahu kok Jawa Tengah itu lama nunggunya. Mungkin yang daftar banyak atau kuotanya dikit. Saya enggak tahu ya. Baik para ibu, para jamaah yang berbahagia. Jadi bulan ini tuh bulan istimewa ya. Yang punya kesempatan silakan berkurban ya kan. Yang bisa haji alhamdulillah. Yang dipanggil haji alhamdulillah. Karena tidak semua orang yang kaya itu bisa berhaji. Ya. Tidak semua orang miskin tidak bisa berhaji. Tidak semua orang yang tidak punya uang tidak bisa berhaji. Banyak bukti kawan-kawan kita, misalnya ada yang jadi petugas, padahal tidak mampu secara ekonomi, mungkin nggak mampu ya, belum mampu ya. Kalau nunggu bisa 32 tahun, tapi jadi petugas berangkat juga. Biasanya yang petugas-petugas itu ustaz-ustaz atau orang-orang yang rajin di masjid biasanya. Jadi bulan ini adalah bulan istimewa. Oleh karena itu apa yang harus paling penting kita ingat? Yang pertama adalah ini bulan Tauhid, di mana Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya Tauhid. Jadi kalau ditanya bapak pembangunan siapa? Pak Harto. Bapak proklamator Soekarno. Kalau bapak Tauhid Ibrahim alaihi salam. Menurut para ahli, penemuan Nabi Ibrahim terhadap Tauhid adalah penemuan terkeren sepanjang sejarah manusia. Penemu lampu pijar apa? Thomas Alva Edison itu gak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Penemu Tauhid Nabi Ibrahim tidak ada apa-apanya. Yang lain itu ecek-ecek. Siapa nih yang dapat Nobel tahun ini? Nah, ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa penemuan Nabi Ibrahim dianggap penemuan paling keren? Karena penemuan Nabi Ibrahim itu menyelamatkan dunia dan akhirat. Sementara penemuan-penemuan yang lain itu bisa saja menyelamatkan, tapi juga menyusahkan. Tadi Al-Imam baca doa untuk apa? Negara apa tuh? Palestina dibom ya, pakai rudal segala macam, iya kan? Diserang, ditembak. Itu rudal-rudal itu hasil penemuan, ya, hasil penemuan, hasil ilmu. Tapi hasil ilmu itu berbahaya sekali kalau pemanfaatannya seperti Israel tadi, merusak, menghancurkan, mematikan, merusak sekali.
Jadi penemuan itu ya manfaatnya bisa jadi ada banyak, tetapi madorotnya banyak. Penemuan ini ada tab, ada HP, ada ini apa Canva, ini pakai Canva atau pakai apa? Penemuan print, penemuan teknologi ini, bangunan, lampu, semua itu bagus, ya kan? Banyak manfaat. Tapi tidak sedikit dengan teknologi ini menimbulkan badan, menimbulkan masalah. Misalnya anak-anak kita keseringan main HP, gitu kan, ada masalah juga, ya. Orang tua juga keseringan main HP, Qurannya jarang, ya kan? Mungkin kalau dihitung baca Quran berapa persen dibanding baca HP. Ada juga mungkin yang enggak, ada juga yang enggak, yang lebih banyak baca Quran. Tapi penemuan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, waduh, ini menyelamatkan dunia akhirat. Gitu. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita tidak punya tauhid, ya sudah celaka. Celaka dunia dan akhirat. Jadi tauhid, jadi kunci pertama tauhid. Mau kita sebanyak apapun amal-amal kita, kalau nggak ada tauhid, ya hilang semua, tidak ada guna. Maka di dalam kurban biasanya ada juga yang tidak Islam tapi berkurban. Diterima nggak kira-kira? Ya diterima oleh yang berhak. Ya, tapi nggak apa-apa, kalau kurban nggak apa-apa, dia ngasih terima. Tapi urusan diterima tidaknya amal itu tergantung daripada tauhid. Kalau tidak ada tauhid ya tidak diterima, ya kan? Mau sehebat apapun amal. Maka dalam Quran ada satu ayat yang cukup menakutkan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bertauhid, wa matu wa hum kuffar, mati dalam keadaan kafir, tidak husnul khotimah, tidak sesuai nama masjid ini, husnul khotimah. La yuqbala, tidak akan pernah diterima. Ini tidak akan pernah diterima amalnya. Min ahadihim, dari mereka itu, mil'ul ardi zahaba walau iftada bihi, meskipun amalnya itu sepenuh bumi. Ini bumi ini penuh amal-amal dia nih. Tapi berapa kalau menuhin bumi? Mil'ul ardi zahaba, sepenuh bumi dalam bentuk emas. Bayangkan. Ini bayangkan emas. Kalau ada seorang yang tidak beriman, tidak bertauhid, dia beramal dengan emas yang emasnya itu bisa memenuhi langit, memenuhi bumi, milul ardi dhahaba, tidak akan pernah diterima. Wah, itu ngeri ya. Jadi memang tauhid itu fondasi pertama. Ada yang pernah amal emas kita? Pernah ada yang 100 gram amal ke husnul khotimah? Ada. 100 gram aja kecil kan? Kecil banget kan? Gimana penuh bumi ya? Itu gak diterima kalau tidak punya tauhid. Tidak diterima. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan pernah ada yang menolong. Wa ma lahum min nasirin. Siapa apapun amal-amal mereka. Waduh, tauhid itu penting sekali. Maka kita sering dengar nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, ya kan?
Kenapa? Karena nikmat itu memang nikmat yang paling besar. Itu saudara kita orang Jawa, dari Jawa, Mas Elon, uangnya berapa? Sekitar 4.000 ya, 4.000 triliun. Kalau dibelikan emas bisa nggak nutupin bumi? Enggak kan? Saya kira enggak. 4.000 triliun itu dapat emas berapa ton? Sekarang 1 gram 2 juta lah terlayak. Berarti 1 kilo 2 miliar. Ya. Artinya 1 triliun itu setengah ton. Ya, kalau punya 4.000 triliun berarti 8.000 ton. 8.000 ton nggak akan nutupin bumi. Jangan-jangan kompet mega Cinere aja nggak kepenuhi. Jangan-jangan nggak bisa nutup. Kecil kali. Jadi kita itu miskin, Pak, Bapak Ibu jemaah. Nggak ada yang kaya, miskin. Tadi teman kita tadi aja yang kaya ya sebetulnya miskin sekali. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan iman, maka kita harus betul-betul bersyukur karena kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Dan nggak ada jaminan orang yang dapat dakwah dia beriman tuh nggak ada jaminan. Ada orang yang udah Islam tiba-tiba pindah, ya kan? Banyak, nggak ada jaminan. Maka mahal sekali. Begitu juga ayat lain dikatakan di dalam surat Al-Furqan misalnya, wa qaddimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti di akhirat orang-orang yang tidak bertauhid, kata Allah, saya tunjukkan amal-amal mereka. Jadi amal mereka ini sekian banyak, faja'alnahu haba'an mansura. Nanti saya akan jadikan amal-amal mereka itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada gunanya. Ada lagi di dalam surat An-Nur, ya kan? Surat An-Nur, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an wa wajadallaha indahu fawafa hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir itu nanti amalnya itu seperti fata morgana. Ketika kelihatannya banyak, disamperin enggak ada. Kira-kira begitu. Maka ini Nabi Ibrahim ini tadi, waduh, ini penemuan terkeren sepanjang sejarah umat manusia. Ya, maka dalam Al-Quran diabadikan tuh Ibrahim itu, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar. Dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya namanya Azar, atattahidu asnaman alihah. Wahai ayahku, apakah engkau akan menjadikan patung-patung itu, berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguh aku melihat engkau tersesat. Bagaimana mungkin berhala yang dibikin sendiri disembah sendiri? Aneh. Kalau sekarang ini menurut ulama ngeri juga sekarang. Banyak berhala-berhala yang berubah menjadi berhala modern. Ada uang, ada jabatan. Tidak sedikit orang menjual demi jabatan, demi uang. Ya banyak ya, banyak. Ngeri. Kalau dulu kan jelas berhala kelihatan. Itu kisah Nabi itu luar biasa dalam Al-Quran. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin wa kadzalika ja'alna wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi yakuna minal muqinin. Kata Allah, saya tunjukkan kebesaran-kebesaran Allah agar Nabi Ibrahim yakin. Maka faida jannal lailu ra'a kaukaba. Ketika malam tiba,
Nabi Ibrahim melihat kaukaba, bintang. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang-bintang itu meredup, menghilang, Nabi Ibrahim bilang, saya tidak cinta kepada yang menghilang. Ini pasti bukan Tuhan. Kemudian walamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Lihat juga bulan, ini Tuhan ini bulan. Ya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Kata Ibrahim, seandainya Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, saya pasti menjadi orang yang dhalin, yang tersesat. Kemudian walamma ra'a syamsa bazighatan. Kemudian ketika melihat matahari muncul. Qala hadza rabbi hadza akbar. Ini mungkin disebut Tuhan. Ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi. Ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim bilang, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Saya ini membebaskan diri saya dari yang engkau musyrikan. Kemudian Nabi Ibrahim mendeklarasikan tauhidnya dengan ungkapan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin. Ini Nabi Ibrahim perjuangannya panjang. Belum lagi ketika bertemu dengan Raja Namrud, itu juga ada perdebatan yang luar biasa. Ya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu Raja Namrud bilang, ana uhyi wa umiit. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Saya bisa menghidupkan, orang biarkan hidup, kata Raja Namrud. Saya bisa matikan, saya bunuh, saya matikan. Nah, gak habis pikir Nabi Ibrahim kemudian, Inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan matahari dari timur sono berarti ya. Coba ente terbitkan dari maghrib, dari barat. Baru dia nggak bisa jawab ya. Babu kita ladzi kafar. Allah la yahdil qaumal kafirin. Wah, itu memang luar biasa ya. Nabi Ibrahim itu adalah pejuang tauhid. Oleh karena itu bulan Dzulhijjah ini adalah tadi sesuai judul, satu tauhid, dua kasih sayang, menebar kasih. Yang pertama tauhid. Kita kadang-kadang harus terus mencas tauhid, Bapak Ibu ya. Mencas tauhid itu harus terus menerus ya. Dengan apa? Dengan ibadah dan dengan amal soleh. Itu aja dua kunci mencas tauhid. Kalau mencas HP kan harus ada charger. Kalau tauhid, ibadah dan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu lillah waf'alul khair la'allakum tuflihun. Itu aja. Salat, ibadah dan amal soleh itu akan tercas. Maka dalam ayat lain dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Kalau baca terjemah yakin, kalau udah yakin gak usah ibadah dong, ya kan? Ternyata setelah baca tafsirnya yang dimaksud dengan yakin itu adalah kematian. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu datang kepada kematian, sampai kematian datang kepadamu. Jadi kalau nerjemahin aja itu tersesat.
Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu yakin. Saya udah yakin, gak usah ibadah lagi. Begitu. Sampai akhir hayat beribadah. Itu kunci agar kita bertauhid. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada 4 poin yang disampaikan. Ya, yang pertama adalah tauhid sebagai fondasi kehidupan. Ya. Jadi hati-hati kalau tauhid kita ini kadang-kadang terkikis, apalagi sekarang ya. Kalau para jamaah suka nonton video-video itu ngeri-ngeri. Itu banyak video-video yang merusak tauhid, itu banyak. Apalagi kalau nonton video-video orang-orang filsafat, itu ngeri, Pak. Ngeri, apalagi sekarang zamannya post-truth. Post-truth itu kan kebenaran bisa menjadi kesalahan. Kesalahan bisa menjadi kebenaran. Bayangkan kalau berkaitan dengan tauhid, kebenaran tauhid bisa jadi kesalahan dengan berbagai logika. Ngeri logika kayak sekarang. Dan ngerinya sekarang itu kan kebenaran itu bukan milik fakta kadang-kadang gitu ya. Tapi kebenaran tergantung netizen. Kebenaran tergantung berapa banyak yang setuju. Itu ngeri juga sekarang. Ya, tergantung ya mereka siapa, followernya berapa, komennya berapa, komen positifnya berapa, gitu. Misalnya bayangkan ini ada survei tentang sholat. Apakah sholat wajib? Waduh, kalau hasil surveinya bilang nggak penting, yang bilang nggak penting 70%. Apalagi apakah sholat menjadi tidak wajib? Nggak bisa. Kita nggak bisa. Dalam agama itu patokannya Al-Quran, Sunnah. Kemudian pendapat ulama, ijma ulama. Ya. Tapi yang paling pokok kan Al-Quran, Sunnah. Ya, kalau ada ijma ulama berbeda dengan Quran, yang didahulukan pada Al-Quran. Ya nggak bisa. Apalagi hasil survei dengan Quran, aduh nggak bisa itu tetap Al-Quran. Jadi tauhid ini harus terus menjadi fondasi kita, karena sebanyak apapun amal nggak ada guna, serajin apapun sholat nggak ada guna, sehebat apapun bakti kita kepada orang tua nggak ada guna kalau kita tidak bertauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus kepada rasul-rasul sebelummu kecuali kami mewahyukan bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Jadi ternyata tauhid itu, Bapak Ibu, bukan hanya milik Nabi Muhammad. Jadi seluruh nabi itu menyeru tauhid. Jadi semua itu dari Nabi Adam, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ishak, Ilyas, sampai Isa, Muhammad. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul lain, semuanya itu adalah menyeru kepada tauhid. Maka hati-hati dengan tauhid. Tapi ya, apa buktinya tauhid? Ya tauhid memang harus tampak di dalam akhlak dan amal. Jadi gimana ya? Seorang yang bertauhid itu pasti amal dan akhlaknya baik. Orang yang bertauhid pasti sholat, betul nggak? Orang yang bertauhid pasti zakat. Orang yang bertauhid pasti puasa.
Orang yang bertauhid pasti haji kalau dia mampu. Gitu. Tapi tidak semua yang sholat itu bertauhid. Gitu kira-kira begitu. Jadi tauhid itu nampak di dalam amal dan akhlak. Kalau orang korupsi, kalau orang bertauhid pasti tidak korupsi. Nah, kira-kira begitu. Kalau orang bertauhid pasti tidak mencuri. Kalau orang bertauhid itu pasti sopan. Sopan, santun, apalagi pede, bukan sombong ya, pede, percaya diri, tidak putus asa, sayang anak, sayang orang tua, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Itu orang bertauhid pasti begitu, gitu. Tapi kebalikannya, tidak mesti orang yang begitu itu bertauhid, gitu. Apakah ada yang kafir sopan? Banyak. Maka dulu ada cendekiawan dari Jakarta, UIN Jakarta kalau nggak salah ya, datang ke Jepang. Wah, ini katanya Jepang itu bersih, antri, ya kan? Nah ini di Islam, nah, di sini ada Islam, tapi tidak ada Muslim. Gitu. Kalau di kita banyak Muslim, Islamnya katanya. Tidak ada, sedikit. Kalau ini toilet di Masjid Husnul Khotimah bersih ya. Tapi di tempat lain masih banyak yang toiletnya kotor. Masjid-masjid. Jadi kalau dia tauhid masih bersih, kira-kira begitu. Kalau dia tauhid pasti nyenengin orang, seneng orang itu, gak ngeselin. Gitu. Jadi tauhid ini penting, tapi hati-hati, tidak semua yang baik-baik itu bertauhid. Bisa aja dia munafik kan. Apalagi kalau lagi pemilihan, nah itu kadang-kadang baik-baik orang. Pengen dipilih itu baik-baik. Ngasih gitu kan, datang ke masjid, ya kan, selesai dipilih atau nggak jadi, dia nggak jadi ke masjid lagi, biasanya begitu ya. Jadi tauhid itu adalah fondasi kita. Kenapa? Satu, tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Jadi kita itu tidak akan diciptakan kecuali untuk bertauhid. Tauhid kepada Allah. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah. Ibu-ibu aja gak mau diduakan kan? Apalagi Allah, kira-kira begitu. Allah itu gak mau diduakan tuh. Allah paling cemburu. Bapak ibu. Ibu gak mau diduakan. Walaupun misalnya bapaknya bilang saya akan mencintaimu, nggak bisa, apalagi Allah. Jadi Allah itu nggak mau tuh. Musyrik itu bahasa kitanya ya diduakan atau ya ada yang menyamai Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dan tidak bisa beribadah kecuali bertauhid. Jadi penciptaan kita ini tiada lain hakikatnya adalah untuk bertauhid. Yang kedua, tauhid syarat amal. Jadi kalau amalnya mau diterima ya hanya tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbitanna 'amaluk." Ini surat Az-Zumar. Kami telah mewahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad diwahyukannya sama. Kalau kamu musyrik, maka amal-amal kalian itu terhapus. Tuh, itu udah jelas. Musyrik atau kafir ya, itu amal-amal itu terhapus. Rasulullah SAW, laki Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu Allah nanti di akhirat, dia dalam keadaan tidak musyrik sedikit pun,
pasti dia masuk surga. Walaupun amalnya mungkin gak banyak. Tapi barang siapa waman laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang ketemu Allah nanti dalam keadaan musyrik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Alasan yang selanjutnya adalah tauhid membawa ketenangan dan keteguhan jiwa. Ya. Jadi kalau kita bertauhid itu pasti orangnya tenang. Orangnya tenang. Alladzina amanu wa la yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi kalau orang itu bertauhidnya kuat, ya enggak ada kekhawatiran. Enggak ada kekhawatiran. Sama sekali tidak ada kekhawatiran. Gitu ya. Maka Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Orang yang akan merasakan rasanya iman itu adalah orang yang pertama ridho Allah sebagai Tuhan, yang kedua ridho Islam sebagai agama, dan yang ketiga ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama tadi Islam adalah pondasi, gitu ya. Jadi tauhid sebagai pondasi, ya. Jadi hati-hati dengan pondasi. Karena kalau kita bangun rumah semewah apapun, kalau pondasinya nggak bagus, nggak sesuai, nggak standar, ini bahaya, pasti hancur ya. Yang kedua, Islam adalah agama rahmat, bukan kekerasan. Jadi kita memang harus betul-betul meyakinkan kita dan orang-orang lain yang belum Islam, Islam itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kalau orang melaksanakan ajaran Islam itu pasti dia yang paling bahagia, pasti dia yang paling sukses. Seperti misalnya Bapak Ibu ya, orang yang dermawan itu pasti sukses. Mau dia muslim mau tidak, mau dia beriman atau tidak, orang dermawan itu pasti sukses. Maka Allah berfirman, innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjun tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi wallahu ghafurur syakur. Kata Allah, ada 3 yang tidak akan rugi. 1, membaca Al-Quran. 2, mendirikan sholat. Jadi siapa yang baca Al-Quran tidak rugi, siapa yang sholat tidak rugi. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum, orang yang berinfak. Bisa tidak Islam pun dia tidak akan rugi. Dia kalau berbisnis, orang yang rajin memberi, ya mungkin bisnisnya sukses, bisnisnya akan lancar. Kalau dia nyalon mungkin menang nyalonnya, walaupun tidak Islam, karena dia melaksanakan rahmat tadi. Siapa yang rajin berinfak dimudahkan, meskipun hanya di dunia, Karena Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman, Allah memberikan kenikmatan di dunia, baik kepada kafir maupun muslim maupun kafir. Ar-Rahim, Allah memberikan kenikmatan di akhirat hanya kepada muslim. Nah, gitu. Bedanya di situ ya. Jadi di bulan haji ini ada rahmat, betul-betul rahmat. Misalnya ibadah kurban itu rahmat. Maka yang mendapatkan daging kurban tidak harus seluruhnya muslim, ada juga yang tidak muslim, boleh kita bagi. Bahkan ada juga yang tidak muslim yang memberi sapi, boleh juga, gitu ya. Termasuk
penyelenggaraan ibadah haji yang dapat untung bukan hanya muslim. Saya kira banyak yang tidak muslim. Travel, silakan para jamaah cek travel umroh misalnya. Itu tidak semuanya yang punyanya itu muslim. Bahkan kadang-kadang yang di atasnya itu tidak muslim. Pengusaha-pengusaha besarnya itu. Ya, agen-agennya nih ustaz-ustaz muslim gitu ya. Jadi rahmat tuh banyak sekali. Rahmat dari Islam itu banyak sekali. Dari berbagai aspek, dari berbagai segi. Itu yang kedua, bahwa Islam ini adalah agama rahmat, bukan kekerasan, dan ini kita buktikan di hari raya Idul Adha ini ketika kita menyembelih kurban bukan kekerasan. Itu adalah rahmat. Kenapa? Karena dulu sebelum ada syariat kurban itu kan banyak pengorbanan manusia. Ceritanya begitu ya. Sebelum adanya syariat kurban itu banyak pengorbanan manusia di berbagai tradisi dan berbagai agama. Ada yang menyembahkan, bahasa kitanya tumpal itu di berbagai negara dulu ada sebelum adanya syariat kurban. Maka Islam datang hadir. Yang pertama yang disembelih anaknya Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim, namanya Nabi Ismail. Kenapa tidak langsung menyembelih kambing atau domba? Itu karena di zaman itu umumnya ada ritual-ritual penyembahan Tuhan-Tuhan mereka itu berbentuk penyembelihan manusia. Kalau dibaca silahkan, banyak tuh tradisi-tradisi yang kejam. Nah, ketika ada kurban, sesungguhnya bukan kekejaman, itu adalah rahmat. Karena manusia itu tidak pantas untuk dikurbankan. Yang pantas untuk dikurbankan adalah hewan-hewan, binatang-binatang ternak. Yang pantas untuk dihilangkan itu bukan manusianya, tetapi sifat-sifat kebinatangannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, itu yang kedua, bahwa Islam adalah agama rahmat. Yang ketiga, haji adalah momentum penguatan persatuan dan dakwah global. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Agar mereka menyaksikan manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi ibadah haji ini memang harusnya jadi momen persatuan. Jadi dengan adanya haji, orang bisa berkumpul di satu tempat, ya, Mekah dan Madinah. Saya kira belum pernah ada acara yang bisa mengumpulkan orang sebanyak jamaah haji. Kalau ada, tunjukkan ya acara-acara lain, acara apapun ya, yang menghadirkan orang dari berbagai penjuru dunia yang jumlahnya seperti ibadah haji. Saya kira belum pernah ada. Para bapak jamaah yang berbahagia. Nah, itu sebetulnya adalah momen persatuan dan dakwah global. Kalau kita umroh kan kita sering ketemu, ada orang, banyaknya itu orang Bangladesh, ya, orang India, orang mana saja, ya. Itu kan momen persatuan global. Dan itu luar biasa ya, ibadah haji ini ya. Ibadah kurban juga luar biasa ya. Saya bilang bahkan ini mungkin ide pemerintah ini dari kurban ini ya. MBG, apa ini MBG? Makan bergizi gratis. Ini kurban ini MBG sebetulnya Pak, Bapak Ibu ya. Dan MBG-nya betul-betul
bergizi ya. B-nya itu betul-betul bergizi. Karena kita dihadirkan makan daging. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu jamaah sekalian cek hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13. Tasyrik artinya apa? Tasyrik itu makna awalnya penjemuran. Apa penjemuran? Jadi hari tasyrik itu adalah hari penjemuran daging. Gitu. Artinya apa? Ketika ada kurban, ada daging yang banyak, yang dihabiskan hari itu dijemur. Kalau dulu belum ada kulkas, dijemur. Biar daging itu bisa awet sepanjang tahun, betul bergizi, MPG-nya betul-betul setahun tuh. Sampai ketemu lagi musim ini, musim kurban. Kalau sekarang kan ada kulkas, ada juga yang lebih modern lagi pakai itu ya, apa? Kaleng. Diawetkan, dikalengkan ya. Ya meskipun nggak tahu kualitasnya pasti beda dengan yang seger gitu, tentunya ya. Nah, saya kira ini betul-betul momen persaudaraan, persatuan, dakwah global. Itu tadi yang tidak Muslim pun banyak, tidak Islami banyak yang menyembelih kurban, banyak. Adapun niatnya atau targetnya macam-macam, biar akrab dengan tetangga, macam-macam. Dulu saudara saya itu tinggal di daerah Jakarta, itu ada seorang yang kaya raya tidak Islam, tapi setiap hari raya kurban itu nyembelih sapi yang gede-gede itu. Momen persaudaraan di Mekah, momen dakwah global. Gitu. Dan yang terakhir, para jamaah yang berbahagia, dakwah dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Ini momen Idul Adha ini adalah dakwah dengan kasih sayang. Dengan kita memberi daging, yaitu dakwah, mengajak. Misalnya pengurus masjid memberikan kupon kepada muslim-muslim sekitar masjid yang belum pernah ke masjid, ya, hakikatnya mengajak itu. Mengajak. Tapi ngajaknya dengan penuh kasih sayang. Dan hati-hati juga, ada dua ya. Ada dua kelompok orang yang membutuhkan daging kurban itu. Ada dalam Quran itu ada al-qani wal mu'tar. Ya, ada orang yang qani, ada yang mu'tar. Ini harus dikasih semuanya. Qani itu adalah orang yang merasa cukup. Jadi walaupun tidak punya, dia gak pernah minta kupon segala macam. Gak usah dia, nanti dicek, didata. Ada tipe orang begitu, malu dia. Al-mu'tar, ada yang tidak mampu, butuh dan betul-betul dia minta. Ada model-model begitu. Nah, ini harus menjadi perhatian, bagian dari dakwah. Jadi ketika kita ada pelaksanaan kurban, ada pelaksanaan sholat Idul Adha, itu adalah bagian dari dakwah. Dakwah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Nanti ketika khutbah Idul Adha juga luar biasa itu. Artinya itu momen dalam 1 tahun jamaah terbanyak di masjid ini mungkin di momen Idul Adha dan Idul Fitri. Iya. Iya. Bisa 2.000, 3.000 orang. Kalau subuh mungkin 1.000 ya. 1.000 kurang sedikit, kurang banyak. Idul Adha itu paling banyak. Idul Adha, Idul Fitri, Jumatan itu mungkin setengahnya ya, Jumatan setengahnya lah. Itu Idul Fitri, Idul Adha itu paling banyak. Nah, ini adalah momen kita dakwah kepada mereka dengan kasih sayang. Di situ ada khutbah. Sampaikanlah khutbahnya penuh kasih sayang. Maka dalam Idul Adha
itu disunahkan yang dibahas adalah tentang kurban. Ya. Di dalam Idul Fitri yang disunahkan dibahas tentang zakat fitri. Gitu. Itu apa? Itu adalah sebagai sarana dakwah kasih sayang dan bukan dakwah penuh dengan kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang bijak. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi tadi ada 4 poin yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah tauhid fondasi. Kita harus betul-betul jaga tauhid kita sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua adalah Islam agama rahmat. Itu harus kita dakwahkan terus, harus kita perkuat terus bahwa Islam itu adalah agama kasih sayang. Yang ketiga adalah haji adalah momentum persatuan dan dakwah global. Yang datang ke tanah suci semakin global, yang di sini juga ciptakan dakwah persatuan. Dan yang terakhir adalah dakwahlah dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Itu saja yang bisa disampaikan para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan keimanan kita, ketauhidan kita, dan dakwah kita untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila ada yang dipertanyakan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, bahwa tadi disampaikan dalam kauli yang sama adalah sholat. Sholat ini dalam kekhusyuan ini sangat dipengaruhi oleh suasana hati. Jadi misalnya kalau kita lagi dikuasai rasa emosi atau mata, atau kita minum sesuatu, bolehkah di dalam sholat itu kita masukkan keinginan kita itu, misalnya kalau dalam suasana yang penuh amarah, kita baca surat yang berkaitan misalnya surat Nas, kalau kita diminta untuk bersabar, kita selipkan misalnya dalam sholat kita itu dalam baca surat Al-Asr. Atau saya pernah dengar dari orang perjalanan, kebetulan kita diskusi soal agama itu, seorang presentasi pernah disampaikan, Pak, kalau saya sedang menginginkan sesuatu, saya selipkan dalam sholat saya baca Qur'an aja, terus ayat Allah sama, disitulah saya selipkan keinginan. Nah, di satu sisi sholat ini adalah wajib. Kita kadang Allah, apakah boleh kita selipkan itu? Apakah ini harus ketahui kita, karena kita selipkan juga di dalamnya maksud-maksud tertentu. Terima kasih. Saya kira itu aja. Dengan Bapak siapa? Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam melaksanakan ibadah haji kan, itu kan ada rukunnya kan ya. Rukun haji kita pakai ihram, kemudian kita wukuf, awam, dan selanjutnya. Nah, yang saya tanyakan, urutan daripada rukun haji itu
dulu siapa yang mengajarkan itu siapa dari ajaran sejarahnya mulai dari mana, dan itu kan kalau nggak salah nggak boleh dirubah urutannya ya Pak. Nah, yang saya tanyakan kita kalau lihat dari sejarah Siti Hajar kan itu hanya Syaki aja, tapi kalau hukum itu saya mau menggabungkan antara urutan itu saya belum tahu. Ya. Kemudian yang saya tanyakan dari mana dan dari ajaran siapa urutan haji memakai ihram, wukuf dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi kepada ibu sekalian. Ada. Sebenarnya sekalian hadir statusnya dari. Oh ya, ini ada satu tentang tidak berhentinya atau tidak bermalamnya di Musdalifah itu seperti apa sekarang katanya ada kebijakan pemerintah untuk melakukan tersebut. Sekarang sudah di Muzdalifah. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan super keren ya. Dari Pak Haji siapa tadi? Saya Ibrahim. Pak Ibrahim, Pak Haji Ibrahim. Sesuai dengan ini ya. Apakah boleh sholat itu ada diselipkan keinginan-keinginan tertentu selain mendekatkan diri kepada Allah? Nah, itu memang boleh saja ya, dalam sholat sebagai manusia ada keinginan-keinginan lain ya. Tapi yang maksimal itu yang betul-betul hanya ridho, yang paling tinggi itu derajatnya tauhid tetap, tapi levelnya low nih. Menurut para ulama demikian. Jadi kalau di dalam ibadah-ibadah kita ada niat-niat lain, ada keinginan-keinginan lain, itu tauhid tetap, tapi levelnya low ya, bawah. Tapi kalau udah level tinggi itu khayal. Kalau yang udah tinggi itu kan kehidupan dunia aja itu Allah. Kalau masih proses kehidupan ubudiyah aja, kadang masih ada target-target. Misalnya ingin rezeki lancar, sholat duha, termasuk berbadi ya. Jadi walaupun tidak punya keinginan itu sebetulnya otomatis Pak. Sebetulnya enggak, itu udah pasti. Tadi kesulitan akan mudah, tadi keadaan lagi gundah gulana akan hilang, itu otomatis sebetulnya. Enggak perlu niat ke situ juga udah otomatis. Orang yang sholat duha 12 rakaat misalnya rezekinya lancar, itu otomatis. Enggak usah punya niat lain, yakin duha hanya kepada Allah, itu otomatis akan mendapatkan kemudahan itu yang pertama dari Pak Haji Ibrahim. Kita coba sambil cari-cari ya, arkanul haji. Kalau rukun itu kan ada rukun haji, ada wajib haji. Ma hiya arkanul haji bitartib. Ada 4: ihram, wukuf bi Arafah, tawaf ifadah, sa'i. Kewajibannya ada 7. Jadi ada rukun haji, ada wajib haji. Kita buka dulu. Buka lupa ini.
Al-ihram, tawaf, sa'i, wukuf. Kalau yang bil haji lagu wal umrah. Kalau ihram hanya 3. Sekarang wajib haji ya. Wajibil haji, wajibatil haji, wujubul haji. Atau wajibatil haji, wajibatil haji. As-sam'ah al-ihram minal miqat al-mu'tabar, al-wuquf bi Arafah ila al-ghurub ila man waqafa naharan, al-mabit bi Muzdalifah ila ba'di muntasibil lail, wal mabit bi Mina layali ayyam tasyrik wa rimyil jimar wal murattaban wal halaq al taksir wa tawafil wada. Wa idzal kana al-hajj mutamatta'an aw qarinan fa alaihi hadi wajib. Oke. Ini untuk menjawab pertanyaan kedua dari Pak Haji Ganis. Pak Haji, ini menarik pertanyaan. Rukun haji yang menjelaskan siapa? Ya memang gini Pak Haji. Itu semua akan diramu oleh para ulama. Diramu oleh para ulama. Makanya ada ulama fikih itu yang mazhab ada 4 ya. Ada apa aja itu? Imam Hanafi, Imam Hambali, Maliki, satu lagi Syafi'i. Jadi kalau dulu di zaman Rasulullah ya belum ada, misalnya rukun sholat ada 13, iya kan? Belum ada di zaman Rasulullah. Nah, para ulama inilah yang merumuskan. Oh dulu Rasul itu begini, berarti rukun itu ada sekian. Berarti yang rukun itu ini. Sama dengan ibadah haji tadi. Kok ini Siti Hajar kan hanya sa'i aja. Ya Pak Haji ya? Sa'i, Siti Hajar kan hanya sa'i ya. Bolak-balik. Lah kok ibadah haji banyak? Tadi yang rukunnya ada 4. Yang wajibnya ada 7. Kalau wajib itu jika tidak dilaksanakan dia harus bayar ya, biar kifarat ya. Kalau rukun itu tidak boleh tidak. Kalau tidak dilaksanakan salah satu maka tidak sah. Itu namanya rukun haji. Siapa yang membuat, yang merumuskan ada sekian-sekian itu para ulama. Para ulama. Ya, gampangnya fikih ya. Makanya kadang-kadang orang liberal suka bilang gini, oh di dalam Quran tidak ada ini. Ya emang nggak ada. Seperti rukun wudhu ada 6, di Quran ada nggak? Nggak ada. Di Quran itu hanya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi urusikum wa arjulakum. Dalam Quran hanya 4, tapi para ulama merumuskan dengan cermat ada 6. Niat, basuh muka, terakhir tartib. Nah, inilah pentingnya kita punya istilahnya guru ya, guru ulama, para ulama. Karena kalau langsung ke Quran memang nggak ketemu. Sesuai rukun itu. Cuma dirumuskan ada sekian rukunnya, dan setelah itu sekian ratus tahun setelah itu, para ulama. Jadi dari ayat Quran, dari hadis. Hadis itu kan apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, ya kan? Apa yang dibiarkan Rasulullah terjadi.
takriri, namanya hadis takriri ya. Ketika ada sahabat melakukan ini, Rasulullah biarkan, berarti boleh. Ya kira-kira begitulah. Ketika sahabat membaca ini, Rasulullah diam aja. Padahal Rasulullah tahu, namanya takriri. Dari hadis-hadis yang sahih dari ayat-ayat Al-Quran diramu, nah itulah menjadi rukun-rukun tadi. Rasulullah melaksanakan itu, tapi dulu nggak disebutkan, belum disebutkan apa sajanya ini. Itulah butuhnya ilmu kan. Itu namanya yang kita gampang itu ilmu fikih sekarang ya. Cuma beda-beda kan, kalau fikih kadang ada beda-beda, tapi beda-beda pun hanya di furu'iyah saja. Kalau yang rukun-rukunnya itu sama. Itu sama. Seperti sholat misalnya, yang rukun-rukun itu sama. Gak ada yang beda. Paling yang beda ada yang kunut, sunnah kan? Ada yang tidak kunut, iya kan? Sunnah-sunnah aja. Kalau yang wajibnya sama, yang rukunnya sama. Karena kalau rukunnya tidak dilaksanakan tidak sah. Baik, kemudian ini tadi kata Ustaz, sekarang ada kebijakan tidak berhenti di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu masuk ke wajib haji ya. Nah, wajib haji dia, bukan rukun haji. Nah, ini nanti mungkin ada, kalau itu tetap menjadi wajib haji berarti dia harus membayar kifarat ya. Ya Mas ya. Bayar kifarat. Kalau ada fatwa lain ya nanti ngikutin pemerintah. Itu alasannya apa? Tidak ada di Muzdalifah itu. Mungkin karena yang tahun lalu agak sulit ya. Oh iya, itu kan madorotnya lebih besar ya. Karena madorot ya itu harus ikuti tuh. Gak boleh kita pemerintah punya kebijakan ini kita misah, nanti malah bahaya ya. Ini kan demi madorot, tapi hajinya tetap sah karena bukan rukun haji. Baik, ada lagi Ustaz? Cukup. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.